Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah pemrograman mobile ya. Ini kelas karyawan JS yang berarti kalian itu total pertemuan ada 7. Maksudnya satu kali pertemuan dihitungnya 2 gitu ya. Benar nggak? Iya, Miss. Ya Bu. Benar ya. Semacam short post gitu jadinya. Oke. Em, Sebelum kita mulai, untuk mata kuliah pemrograman perangkat mobile, mungkin sudah pernah sebelumnya masuk mata kuliah saya, ada yang mungkin sudah, ada yang belum. Oke, saya kenalin diri dulu. Jadi, nama saya Indra Sulisini CS Kemenkom, atau biasanya sering dipanggilnya Miss Indi gitu ya. Nah, ini kontak saya, nanti silakan, atau kita berkomunikasi untuk lanjutannya, khususnya terkait dengan mata kuliah ini, baik itu apakah menanyakan jadwal, tugas, UTS, ujian, dan lain-lain ya, di grup ya, di grup yang sudah kita buat ya. Isinya juga sudah ada kita di situ. Kemudian untuk materi, ujian, kuis, dan sebagainya, saya akan menggunakan di sini Google Classroom sebagai virtual kelas ya. Jadi semuanya anggota dari atau yang mengikuti kelas ini wajib untuk join di Google Classroom yang udah saya buat. Linknya ada di grup WA. Ya, saya lihat beberapa orang atau sebagian sudah pada join. Nah, tadi juga saya udah ada kirim materi presentasi untuk hari ini gitu. Oke. Jadi dalam mata kuliah ini sebenarnya apa sebenarnya yang mau kita capai gitu ya. Satu aja, yaitu tentunya mahasiswa mampu memahami, merancang, dan mengimplementasikan aplikasi mobile sederhana saja dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, jadi karena ini salah satu mata kuliah praktek ya, harusnya kita tuh banyak praktek di lab, tapi karena memang kelas JS itu tidak bisa dimaksimalkan praktek begitu. Tapi kita akan usahakan mendapatkan lab nanti di pertengahan gitu, mungkin di pertemuan ke 4, 5, 6 gitu ya. Kita akan booking untuk labnya. Nah, ini tergantung lagi dari kalian masing-masing, apakah kalian bisa untuk praktek atau hanya online saja. Nanti kita akan diskusi lanjutan itu melalui grup gitu ya, kita akan voting. Nah, gitu. So, selama kuliah ini seharusnya kita akan belajar beberapa materi ya, beberapa materi diantaranya adalah tentu saja pengenalan, user interface dan layout, intent dan activity, resource dan aset, persistence dan data storage, multimedia dan kamera. Mungkin tidak semuanya akan kita pelajarin karena memang waktu yang singkat, tapi paling tidak ya, di bagian awal kita akan pelajari nanti bagian user interface dan layout dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya materi praktek. Oke, lanjutannya adalah tentu saja kalau di materi lanjutan ada lokasi and math, pemrograman lanjut, material design, debugging, dan project work. Nah, mungkin akan disederhanakan khusus untuk kelas Jumat Sabtu atau kelas karyawan ini. Oke, kita masuk langsung ke materi yang pertama, yaitu introduction atau pengenalan pemrograman mobile ya di pertemuan pertama. Kalian ini semester berapa ya? Semester 4 ya? 4, Miss. Semester 4 ya. Oke, jadi apa sih hal-hal yang harus kamu tahu sebelum atau yang harus kalian tahu dalam memahami pemrograman mobile ini? Nah, jadi ada 3. Pertama adalah tentu pemrograman mobile ini adalah bidang pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile seperti smartphone dan juga tablet ya, seperti yang sedang kalian gunakan sekarang setiap hari atau bahkan
waktu yang kalian habiskan 24 jam itu lebih banyak menggunakan smartphone gitu ya, daripada berkomunikasi dengan orang lain misalnya. Ya gitu. 11-12 sama bernapas nih ya. Kita lihat handphone mulu gitu, lihat smartphone. Nah, jelas karena semakin tingginya orang-orang di dunia ini menggunakan perangkat mobile, berarti untuk membuat menjadi seorang pemrograman mobile ini menjadi sangat penting gitu ya. Orang-orang berlomba-lomba membangun aplikasi mobile yang dapat digunakan atau yang populer digunakan di kalangan pengguna dari perangkat smartphone ataupun tablet gitu ya, baik itu dalam bentuk aplikasi maupun games maupun utilitas lainnya. Nah, seperti yang kalian tahu juga, sistem operasi yang paling populer untuk penggunaan smartphone atau tablet itu kan dua ya, Android dan juga iOS gitu untuk yang merek Apple. Ada juga yang Windows tapi tidak terlalu populer gitu. Tapi bisa juga sebagai platform atau sistem operasi yang digunakan di limited device, dalam hal ini adalah smartphone, tablet, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, aplikasi mobile ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman, yaitu ada dua, Java dan Kotlin ya. Nah, jadi kalau di mata kuliah ini kita akan pakainya Java. Kenapa kita pakainya Java? Karena pertama secara dukungan komunitas gitu ya, secara dukungan di Stack Overflow lah kalau kalian bisa lihat, itu banyak thread atau history dari pertanyaan-pertanyaan programming itu lebih banyak didukung tuh Java atau lebih banyak threadnya itu di Java. Tapi kalau Kotlin keunggulannya daripada Java adalah dia lebih ringan. Saya sendiri lebih familiar dengan programming Java daripada Kotlin. Dan di Kotlin sendiri saya juga lagi belajar itu. Jadi saya lebih cenderung penggunaan bahasa pemrogramannya untuk pemrograman mobile-nya adalah Java gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau ngecas dulu ya bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih sebenarnya definisi pemrograman mobile itu? Ya jelas lah ya. Udah kita sebutkan dari tadi bahwa pemrograman mobile itu adalah pengembangan aplikasi yang dirancang untuk dijalankan di perangkat mobile. Nah, tujuannya adalah memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik pada perangkat mobile. Artinya, kalau dalam bahasa GUI dia user friendly. Gimana caranya buat aplikasi yang memudahkan usernya sesuai dengan fungsinya gitu ya, nggak ribet gitu ya. Oke, jadi apa aja komponen atau lingkup pengembang dari pemrograman mobile? Tentu saja pasti ada adalah perangkat keras, yaitu komputer untuk membuat programming mobile-nya, dan juga perangkat mobile untuk implementasi dari program yang dibuat gitu kan. Perangkat lunaknya apa aja? Kita akan pakai alat pengembangnya adalah Android Studio atau IDE-nya ya, Integrated Development Environment-nya yang Android Studio. Tapi di sini Xcode nggak kita pakai. Bisa aja gunain Xcode, tapi saya tidak familiar dengan Xcode. Lebih mudah tapi lebih familiarnya kita pakai Android Studio dengan sistem operasinya, dengan bahasa pemrograman Java tadi ya. Jadi Android Studio ini bisa dipakai untuk pengembang dari bahasa pemrograman Java maupun Kotlin gitu. Nah, tentu saja semua operasinya bebas. Android Studio itu bisa, kalau tidak salah dia bisa diinstal di MacBook, bisa juga diinstal di laptop Windows ya. Nah, ini. Jadi dia bisa diinstal di Windows, Mac OS maupun Linux. Kalau saya pakainya Windows. Jadi kalian yang pakai mungkin
MacBook nggak ada masalah, tetap bisa menggunakan Android Studio. Tapi kendalanya nanti adalah di spesifikasinya gitu ya. Jadi untuk menjalankan Android Studio minimal itu kita RAM 6 atau 8 gitu. 6 itu udah minimal kali, 8 aja udah bisa dibilang menjalankan emulator itu lama gitu ya, apalagi yang 6 walaupun bisa. Dan minimal spek untuk prosesornya minimal generasi kedua gitu ya. Nah, saya ini pakai Core i5 RAM 8, jalankan emulator untuk Android-nya itu setengah jam baru nampil gitu kan. Tapi untungnya kita baru upgrade lab di M205 itu RAM-nya 16 kalau nggak salah ya, generasi ke-7 juga ininya prosesor. Jadi nanti kita kalau kalian punya keluangan waktu untuk ikut praktek, kita akan coba praktek di pertemuan ke 4 atau 5, 4, 5, 6 di lab M205. Kita booking dulu. Oke, jadi karena kita mau di sini melakukan pemrograman mobile, tentu kita akan pilih platform atau sistem operasi mana yang akan kita tuju sebagai platform aplikasi mobilenya. Nah, di sini kita pilihnya adalah Android. Kenapa Android? Ya karena memang RPS-nya disiapkan Android dan saya juga pengguna Android, dan kebanyakan mungkin kalau di kita gitu ya punya handphone Android atau mungkin punya iPhone tapi punya Android juga biasanya gitu ya, punya dua. Nah, jadi arsitektur Android itu sendiri terdiri dari 4 ya, yaitu activities, service, broadcast receivers, dan juga content provider. Silahkan dicatat dulu coba activities. 4 komponen itu yaitu activities, service, broadcast receivers, dan juga content provider. Silahkan catat dulu di selembar kertas, karena nanti setelah ini akan saya kasih case ya. Oke, jadi tadi saya ulangin ya, arsitektur Android itu ada 4. Yang pertama activities, yang kedua service, yang ketiga broadcast receivers, dan yang keempat adalah content providers. Oke, kita masuk yang komponen pertama, yaitu activities. Jadi activities ini adalah komponen utama yang mengatur interaksi ya, activities, interaksi pengguna dengan aplikasi. Activities ini biasanya mewakili satu layar pada aplikasi. Ya, contohnya seperti pada halaman login atau pada halaman utama. Kalau mungkin kalian buka Facebook gitu ya di mobile gitu, di Android kalian. Nah, itu kan sebelum kalian masuk ke beranda kan ada login. Terus nanti ada login, ada berandanya, ada kontak, mungkin ada apa lagi ya. Atau mungkin kalian buka Instagram, ada loginnya, ada feed, ada reels gitu. Nah, itu semua halaman-halaman itu atau antar mukanya itu disebutnya activities ya. Activities adalah yang pertama muncul atau halaman utama yang menjadikan opsi atau navigasi ke halaman lainnya ke dalam aplikasi, itu disebut activities gitu. Oke. Komponen kedua adalah service atau layanan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi service ini adalah komponen yang berjalan di background ya. Kalau tadi activities adalah tampilannya gitu ya. Service adalah satu komponen yang berjalan di background. Kalau di background berarti dia tidak kelihatan gitu. Dia tidak kelihatan di tampilan tapi dia sebenarnya berjalan. Nah, atau layanan, proses yang terus berjalan pada satu aplikasi. Nah, contoh penggunaan service dalam komponen sebuah aplikasi adalah misalnya aplikasi musik dan memainkan musik, maka service akan terus berjalan di background hingga pengguna menghentikan musik atau keluar dari aplikasi gitu ya. Apalagi ya contohnya yang berjalan di background? Pernah ada yang mau kasih contoh? Background location.
Game Iya. nggak bisa, Mem? Apa, Miss? Apa itu? Game. Ya, game. Semua aplikasi dalam Android itu pasti punya 4 komponen ini. Tapi apa yang dimaksud 4 komponen itu bagian mananya gitu kan. Misalnya tadi, contoh lah Spotify gitu ya. Spotify itu kan begitu kita buka kan ada daftar musiknya, ada tombol misalnya musik, ada tombol library gitu ya. Nah, itu tampilan itu disebutnya activities. Tapi pada saat kita putar musik, dia kan menjalankan musik stream gitu ya. Nah, itu adalah sebuah layanan untuk memutar musiknya itu kan berjalan di belakangnya gitu ya. Ada sebuah kode program yang sehingga dia bisa mengambil stream atau database online dari si Spotify tersebut. Maka itu disebut servisnya kan, layanannya. Nah, itu disebutnya adalah komponen si service gitu. Atau mungkin YouTube. Nah, ketika kita buka YouTube, kita bisa lihat ada short, ada beranda gitu ya, ada pengaturan. Semua itu adalah activities ya kan. Tampilan-tampilannya adalah activities. Tapi pada saat kita play satu video misalnya, ketika dia menjalankan video itu, sehingga dia mengeluarkan suara dan juga mengeluarkan video yang berputar gitu kan, audio visualnya, itu kan ada satu proses yang berjalan di situ. Ada service ya, yang ada di situ. Ada fungsi service yang berjalan gitu ya contohnya. Nah, arsitektur yang ketiga adalah broadcast receivers. Nah, kalau broadcast receiver ini berarti kalau bahasa Indonesianya kan penerima penyiaran gitu ya, penerima broadcast. Nah, contohnya komponen ini adalah satu event atau pesan yang dikirim oleh sistem atau aplikasi lain yang diterima dan memberitahu aplikasi ketika event atau pesan tersebut terjadi. Contohnya, ketika aplikasi menerima notifikasi dari sistem bahwa baterai sedang habis gitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan sistem operasi Android gitu. Kalau kita misalnya persentase baterai kita lebih dari 20%, maka dia akan kasih notifikasi baterai low gitu kan. Atau mungkin kalau dalam konteksnya aplikasi, misalnya Instagram ada yang nge-like ini kita gitu ya, ada yang nge-like foto kita kan muncul notifikasi itu. Artinya itu adalah aktivitas dari tempat lain gitu, bukan dari yang kita lakukan. Kita dapat notifikasinya. Atau pesan WhatsApp, orang mengirimkan pesan ke kita menggunakan itu masuk ya kan, layanan itu, service yang dari orang lain, dari WhatsApp orang lain ke WhatsApp kita itu disebutnya dengan broadcast receiver atau notifikasinya ya gitu. Atau mungkin kalian kalau pakai Android itu sering kita dikasih peringatan kalau penyimpanannya hampir penuh gitu ya kan. Jadi penyimpanannya hampir penuh, dia di background mendeteksi bahwa itu penyimpanan kita hampir penuh atau memori kita hampir penuh, sehingga dia mengirim notifikasi kan gitu kan. Nah, itu jadi satu kesatuan ya, arsitekturnya itu antara activities tadi, kemudian yang kedua adalah service, yang ketiga adalah broadcast receivers. Itu satu kesatuan, dan satu lagi adalah content providers. Nah, konten ini jelas apa yang ada di activities gitu ya, tambahan-tambahan. Nah, content providers ini adalah komponen yang menyediakan akses ke data aplikasi atau data lain terkait dengan aplikasi. Contohnya, ketika pengguna membuka aplikasi galeri foto, maka content providers akan memberikan akses ke data foto pengguna yang tersimpan di ponsel. Nah, dan ditampilkan dalam aplikasi galeri. Gitu. Misalnya kan aplikasi galeri kita itu kan sebenarnya mengakses sesuatu dari kamera yang kita jepret misalnya, atau yang kita simpan dari WA gitu ya fotonya ya kan. Nah, itu berarti namanya content providers gitu ya. Penyedia konten, penyedia akses data. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, ke materi selanjutnya, saya mau kalian tadi catat dulu activities, service, broadcast receivers, dan content providers. Kalian tulis di kertas dalam bentuk tabel gitu ya, kalian buat. Terus kalian pilih satu aplikasi di handphone kalian. Contoh saya pilih misalnya Twitter gitu ya.
apa sih activities di Twitter itu, apa juga service-nya, broadcast-nya itu yang mana, content provider-nya yang mana, gitu. Paham ya? Kira-kira di dalam misalnya Twitter saya activities. Kalau Twitter activities itu kan adalah tampilan ya. Berarti kan di situ ada yang bagian login, beranda, pesan, tampilan-tampilannya itu semua adalah activities ya kan, halaman utamanya. Navigasinya juga itu adalah activities. Kemudian kalau misalnya ditanya servisnya apa sih, layanan yang diberikan yang berjalan di background kalau Twitter, mungkin kalau di Twitter itu yang berjalan di background apa ya, orang nge-tweet terus dia berjalan di background apa ya kalau di Twitter ya, ada yang punya ide kalau di Twitter kira-kira apa Kalau kita servisnya? lagi mendengarkan space, Miss. Nah iya, ada fitur baru ya di Twitter Iya, ya, Miss. space ya namanya. Mm-mm. Oh iya, benar. Oke, contoh lagi kalau misalnya broadcast receivers jelas ya. Kalau ada notifikasi mention misalnya atau ada notifikasi kita mengikuti hashtag tertentu pasti ada notifikasi. Nah, semua yang bentuknya ada notifikasi itu berarti adalah tugasnya dari komponen broadcast receivers. Nah, content providers apa? Kira-kira kalau di Twitter? Ya, tweet-tweet dari orang lain ya. Tweet-tweet dari beranda baik yang kita ikuti maupun yang trending. Hashtag itu kan content provider, ya kan? Twitter itu menyediakan konten teks, video maupun audio visual yang dikirim sama orang lain atau seluruh pengguna Twitter di dunia kita bisa akses, kecuali mungkin kalau dia membatasi konten tersebut gitu. Misalnya user itu membatasi hanya orang yang mengikuti dia yang bisa lihat gitu ya. Tapi itulah maksud dari content providers di Twitter, menyediakan kita bisa akses tweet orang lain kalau kita mau cari gitu ya, mungkin berdasarkan profilnya atau berdasarkan kata kuncinya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi silakan kalian pilih aplikasi yang ada di handphone kalian sekarang. Ya, terus kalian tuliskan activitiesnya apa, service-nya itu apa, broadcast receiversnya apa, content providersnya apa. Ya, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Yang pakai iOS juga boleh ya, disamain aja nggak apa-apa.
Oke, nanti kalian silakan buka Google Classroom-nya. Yang ditulis itu, yang ditulis sekarang ini, ya, dikirim ke bagian tugas kelas ya. Ada di situ nanti di posting ya. Yang ini dia. Berarti tinggal di foto terus dikirim ke Classroom ya, Miss? Iya, betul. Yang masih gunain handphonenya juga sama dengan untuk Google Meet, nggak apa-apa ya. Nanti juga nggak apa-apa ngirimnya setelah kelas. Oke, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Di sini saya mau kasih tahu gimana sih caranya konfigurasi atau instalasi Android Studio. Nah, kita tinggal buka website resminya Android Studio, yaitu developerandroid.com. Terus kita ikuti aja instruksinya. Kemudian tinggal konfigurasi emulator atau perangkat fisik. Nanti saya akan simulasikan. Oke. Nah, di sini kita buka Android Studio. Android Studio, ketikkan aja di Google Android Studio. Nah, buka yang paling pertama ya. Nah, di sini yang paling terbaru itu Flamingo. Kemarin terakhir saya install itu masih yang Il ya. Sekarang udah yang Flamingo, nggak apa-apa, tidak terlalu banyak perbedaan antara Flamingo sama Il saya rasa ya. Jadi silakan di-download ya, seperti ini di-download. Nanti kalian akan diberikan patch untuk Windows atau patch untuk rilis sesuai dengan yang kalian mau lah gitu ya. Misalnya ini rilis yang lebih rendah selain Flamingo. Nah, ini yang kemarin ada versi Dolphin, ada yang versi Il, Flamingo, terus Giraffe gitu ya. Nah, pakai aja yang versi yang disediakan di depan, yang bagian download ini. Oke, setelah di-download, kalian install gitu ya, kalian install Android Studio-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi setelah install itu langkah kedua nanti kalau misalnya praktek harus mendownload si bagian ininya, emulatornya. Di situ sih yang agak yang agak berat gitu ya. Makanya minimal kalian punya laptop atau komputer yang RAM-nya 8. Atau ada di sini yang kira-kira laptop saya kayaknya nggak mumpuni nih, nggak speknya di bawah itu gitu. Gimana, ada nggak? Nah, ini Ada ya. nih. 8. Ternyata 8 ya, bukan 6. Nah, ini ya, nanti kalian tinggal klik aja bagian editor Android Studio, terus install Android Studio. Nah, ini dia caranya. Persyaratan minimum. Ya, minimum dia Windows-nya Windows 8. Berarti Windows 7 nggak bisa, harus upgrade. RAM 8 ya. Sekarang sebenarnya RAM itu upgrade laptop ke RAM ke DRAM itu nggak terlalu mahal kok. Ya, nggak terlalu mahal lah. Kecuali dia RAM-RAM yang jadul, misalnya DDR2 atau DDR berapa gitu udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya yang DDR3 ke atas masih ada lah ya. Nah, sediakan aja kalau memang mau belajar serius untuk pemrograman mobile, ya di-upgrade lah laptopnya gitu kan, RAM-nya di-upgrade. Itu jadi RAM 16 gitu yang direkomendasikan. Nah, rekomendasinya adalah Windows versi terbaru, berarti kalau yang terbaru berarti 11 yang paling rekomendasi, minimumnya 8. Kemudian CPU tentu saja ya
terbaru gitu kan. Tapi minimumnya adalah generasi kedua. Misalnya dual core bisa nggak? Ya kalau dual core-nya yang generasi kedua, gimana gitu kan? Gimana cara lihat generasinya? Nah gitu. Kalian buka aja Explorer kalian, terus di PC, kalian ketik properties, klik kanan properties, gitu ya. Nanti di situ dikasih tahu. Apa namanya? Dia itu Pentium berapa atau Core i berapa gitu, ada nomornya. Nah, itu kalian searching aja itu generasi keberapa. Gitu kan. Resolusi layar ini minimal, ini yang disarankan. Nah, disarankan tuh pakai SSD. Jadi kalau kalian tahu selama ini mungkin hard disk gitu ya. Hard disk itu kan media penyimpanan yang ada di laptop atau komputer. Nah, hard disk itu kan cenderung lebih lama karena dia pakai teknologinya piringan ya, disk. Tapi kita bolehlah upgrade ke SSD. Jadi nggak perlu pakai lagi CD-ROM. CD-ROM-nya dibuang, hard disknya dimasukkan di CD-ROM, tambah satu SSD. Jadi SSD itu untuk ngejalanin sistem operasi kita itu lebih cepat. Selain loadingnya lebih cepat, jadi kalau kalian mau upgrade laptop jangan hanya RAM-nya aja yang di-update, tapi SSD-nya juga atau media penyimpanannya dari hard disk ke SSD gitu. Hard disknya nggak perlu dibuang sih, bisa aja hard disknya itu dibelikan KD namanya. KD itu tempat untuk ininya ya, SSD-nya yang dibelikan KD, hard disknya tetap, SSD-nya yang dibelikan KD, baru di-upgrade ke laptopnya, nanti jadi cepat laptopnya ya. Nah, ini cara installnya, yang ini. Nah, ini yang untuk Mac ya. Ini yang syarat untuk Mac. Android Studio itu bisa dipakai di platform Windows, Mac ya, Mac OS atau Linux. Jadi nggak ada masalah. Oke, cara installnya di sini. Kira-kira bisa ya? Bisa nggak install ke laptop masing-masing? Kalau saya sudah install. Tapi saya lebih suka pakai yang di lab sih daripada di laptop sendiri. Soalnya kalau yang di laptop saya sendiri lambat. Ya, nungguin ininya aja lambat gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada?